Ya, enggak apa-apa. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Kebijakan larangan ekspor biji nikel dipandang penting sebagai tulang punggung untuk pengembangan industri dan hilirisasi nikel di dalam negeri, agar negeri ini lebih berdaya dan berdaulat atas sumber daya alam yang dihasilkan. Hilirisasi ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, dan meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Dengan hilirisasi, negeri ini tidak lagi hanya menjual bahan mentah, sedangkan yang mendapat manfaat ekonomi paling besar justru negara lain. Jangan lagi Indonesia sebagai pemilik SDA justru hanya jual putus bahan mentah, tidak paham industri dan transfer teknologinya. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia naik pitam menanggapi IMF yang melarang Indonesia melakukan hilirisasi nikel. Bahlil menegaskan Indonesia tidak akan menuruti larangan IMF untuk melakukan hilirisasi nikel. Kalau dia tidak mau harga dunia melonjak, bangun aja industri dalam negeri di Republik Indonesia. Itu kan strategi kita. Itulah strategi untuk kemudian mereka bangun industri dalam negeri. Kalau mereka sudah tahu bahwa harganya naik kemudian tidak kompetitif, ya jangan bangun di tempat mereka, bangun di kita dong. Oh kok kita kasih kok. Yang salah itu kalau kita nggak kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adi Gunawan dengan NIM 3302021045. Di sini saya akan menjelaskan dampak penanaman modal asing dalam hilirisasi nikel di Indonesia. Penanaman modal asing dalam hilirisasi nikel di Indonesia adalah topik yang sangat relevan dan penting, mengingat besarnya potensi sumber daya alam nikel yang dimiliki oleh Indonesia. Hilirisasi nikel merujuk pada proses pemrosesan biji nikel menjadi produk bernilai tambah seperti ferronikel, nikel matte, atau bahkan bahan baterai untuk kendaraan listrik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu hilirisasi nikel atau downstreaming nikel. Hilirisasi nikel atau downstreaming nikel adalah tahap pengelolaan produk dari nikel mentah menjadi bahan yang telah memiliki nilai lebih tinggi dan siap dijual kepada konsumen akhir. Proses ini melibatkan pemrosesan, pengemasan, distribusi, dan penjualan produk. Berikut adalah beberapa poin penting terkait penanaman modal asing dalam hilirisasi nikel di Indonesia. 1. Potensi sumber daya. Indonesia memiliki cadangan nilai terbesar di dunia, terutama di wilayah Sulawesi dan Maluku. Ini menarik minat investor asing untuk menanamkan modal mereka dalam industri pertambangan dan pengelolaan nikel. Kedua, regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendorong hilirisasi nikel. Salah satunya adalah larangan ekspor biji nikel mentah yang bertujuan untuk memastikan bahwa biji nikel diproses di dalam negeri sebelum diekspor. Selain itu, ada insentif fisikal dan non-fisikal yang ditawarkan kepada investor asing yang ingin berinvestasi dalam fasilitas pengelolaan nikel. Yang ketiga, kemitraan dan investasi asing. Beberapa perusahaan asing telah menanamkan modal mereka dalam proyek hilirisasi nikel di Indonesia. Contohnya, termasuk perusahaan dari Tiongkok dan Korea Selatan yang bermitra dengan perusahaan lokal untuk membangun smelter dan fasilitas pengelolaan lainnya. Investasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nikel olahan, tapi juga berkontribusi pada transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. 4. Manfaat ekonomi. Investasi asing dalam hilirisasi nikel memberikan manfaat ekonomi yang signifikan seperti peningkatan nilai tambah produk nikel, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan negara dari pajak dan royalti. Selain itu, hilirisasi juga mendukung pembangunan infrastruktur di daerah pertambangan. Tetapi, ada tantangan.
Tantangannya yaitu yang dihadapi dalam hilirisasi nikel, termasuk masalah lingkungan, kebutuhan energi yang tinggi, dan infrastruktur yang belum memadai di berbagai wilayah. Pengelolaan limbah dan dampak lingkungan dari aktivitas pengelolaan nikel ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan keberlanjutan industri ini. Peran nikel dalam teknologi hijau. Dengan meningkatnya permintaan global untuk kendaraan listrik dan teknologi hijau lainnya, nikel menjadi bahan baku penting dalam produksi baterai lithium ion. Indonesia dengan cadangan nikelnya yang melimpah memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global industri kendaraan listrik.